Ya, pas. Enggak ya? Enggak mau. Baik, terima kasih. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, selamat datang di program intensif untuk bimbingan penulisan tesis ya. Dan ini sebenarnya hanya awal saja karena kebetulan harusnya tadinya awalnya hari ini tuh Pak Dr. Zainal Arifin yang dari Pakuan, temannya Pak Zainal Abidin, kebetulan dulu sama-sama di satu kampus itu, tapi beliau tidak bisa hari ini. Nah, kemudian untuk Sabtu besok dengan Sabtu depannya yang sudah dijadwalkan itu adalah Pak Dr. Hasan Bisri. Itu juga inginnya nanti kalau Hasan Bisri saya juga akan belajar sebenarnya. Ya, kemudian setelah itu nanti ada Pak Dr. Edi juga. Ya, kemudian setelah itu ada Bu siapa tadi itu? Bu ini juga pengen sharing juga Bu siapa ya? Nur Faiza atau siapa ya? Istrinya Ustadz Nana. Nah, itu terutama nanti dari sisi teknis PUEBI-nya atau EYD-nya. Ya, tapi kalau katanya kalau mau ini yang di ini ibu ketua lagi nih gak enak banget katanya. Ya Allah online aja lah biar gak kelihatan. Oke ya, jadi kita nggak banyak ngomong. Kita mulai dari urutannya biasa dari sebelah kanan sih ya. Dari sebelah kanan. Jadi masing-masing nanti coba sebutkan judulnya. Kemudian nanti yang mau diteliti itu apa, kira-kira bagus atau tidak, langkahnya dari mana, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau lebih bagus juga bisa latihan sekaligus, bisa kayak pakai PowerPoint, kemudian menyampaikan juga. Jadi kayak latihan untuk verifikasi judul dengan seperti ujian proposal tesis. Nah, seperti itu ya. Oke, kayaknya sih sudah ditulis semua belum ya? Kalau ditulis semua belum, berarti saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk menuliskan. Judulnya nanti sambil Pak Rendra juga mau cerita pengalaman ketika menulis, ketika menyusun tesisnya. Iya. Ini jangan gitu ya. Yang sudah, jadi biar kita bisa bareng-bareng nih ya. Bisa wisuda bareng-bareng. Oke, ya kita mulai dari siapa dulu yang mau ngomong nih? Udah nggak sabar nih. Yang pengen ngomong silakan. Nah, oke. Berarti pertama nih dengan ini dulu ya. Di sini juga biar saya ada temennya. Nanti saya lagi-lagi sendiri nggak enak soalnya. Yang pertama, kalau kita bingung tentang judul, ya catat. Nomor satu pertimbangannya itu adalah apa? Adalah apa ya? Kalau saya tuh biasa kalau anak S1 tuh biasanya apa? Cinta. Nah, cinta. Artinya, topik yang akan kita teliti itu adalah sesuatu yang kita sukai. Gitu ya. Jadi topik yang kita akan buat teliti itu yang kita sukai. Kita sukanya apa sih? Misalnya suka anak PAUD, ya udah di PAUD aja. Suka harusnya sih boleh. Kalau umpamanya ininya misalnya, kalau menurut saya boleh. Tergantung yang mau diteliti apanya dulu. Iya, jadi nggak anak PAUD yang mau diteliti apa coba? Ya banyak lah. Orang mau jadi profesor aja ngajar PAUD juga bisa jadi profesor. Oke, yang pertama itu adalah jadi yang kita suka itu apa? Tapi nggak cukup. Yang kedua itu dekat dengan kita. Sebenarnya dekatnya itu juga dekat hati sebenarnya. Jadi dekat dengan kita itu dekat dekat dengan kita. Titik dua itu datanya mudah didapatkan. Data mudah didapatkan. Kemudian lokasi juga mudah diakses. Ya, kemudian juga dana. Nah, dana itu juga harus dipertimbangkan. Iya, dana pokoknya tuh ya. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, ini agak ke akademik sekali, ya, cari novelty-nya, cari sesuatu yang baru, yang belum banyak diteliti orang lain. Caranya langsung sekarang. Ya, caranya dengan mengumpulkan ya sekarang 3 jurnal dulu. Makanya kalau bawa laptop, ada internetnya lebih mudah. Kalau pakai HP juga gampang juga. Enggak, bukan lagi viral. Ya, bisa juga seperti itu, tapi intinya yang tadi yang saya suka apa sih? Misalnya kalau Pak Rena kan sukanya bisnis nih. Ya udah berarti tentang bisnis.
Terus kuantitatifnya nggak terlalu suka nih, berarti ya udah berarti ke kajian teks gitu kan ya. Kualitatif gitu kan ya. Kemudian juga mungkin yang juga bisa untuk masa depan kita. Mohon maaf nih, misalnya Bu Ketua, kayaknya saya pengen jadi dosen deh. Ya udah, berarti saran saya mendingan perguruan tinggi aja yang diteliti. Iya, gitu di Siva di sini. Terus kalau mau nyerempet-nyerempet dari pendidikan ke ekonomi, ya bisa lah banyak. Misalnya manajemen SDM kemarin saya bilang, ya manajemen SDM-nya itu masih bisa tuh SDM di perguruan tinggi, SDM di perguruan tinggi itu kalau mau satu boleh, tapi lebih bagus biar ada challenge-nya juga. Dua di sini misalnya paling dekat Laroeba gitu ya, atau mungkin di sini ada apa Kalpataru atau apa tuh? Gitu. Ya, jadi jadi ada yang tadi yang kita sukai atau yang menantang. Misalnya nih yang masih muda namanya siapa nih? Pengennya apa? Mau meneliti tentang apa? Kalau yang ini yang menantang kira-kira saya tuh pengen misalnya saya pengen kerja di misalnya nih ya, misalnya di IPB. Oh, bisa nggak saya penelitian di IPB? Ya bisa lah. Kenapa enggak? Misalnya penelitian tentang pola pendidikan di sana itu seperti apa sih sebenarnya? Ya bisa, semua serba mungkin bisa manajemen ininya seperti apa. Jadi ada dua. Pertama yang kita sukai, datanya mudah dan belum banyak orang meneliti. Belum banyak orang meneliti ini dia relatif. Caranya adalah sekarang buka di paling gampang itu di Google. Ya, di Google kemudian pilih topiknya. Ya, masih bingung kan ya Pak Rendo ya? Masih bingung nih. Oke, bingungnya di mana? Mulai dari sini dulu. Sudah ketemu judulnya? Ya, coba kemarin tentang apa? Mhm. Aduh, itu gampang banget deh. Itu nggak usah mikir deh, sebulan juga selesai tuh. Yakin, yakin. Syaratnya sekarang berarti tugasnya adalah punya internetnya. Ya, sekarang buka tulis judulnya seperti itu persis, ditambah titik PDF. Nanti akan keluar file yang PDF. Tinggal apa ya? Dalam tanda petik itu nyontek aja mindahin. Ya, boleh. Coba cari dulu ya. Coba cari dulu. Tentang apa? Tilawati. Mhm. Dari sisi apanya? Efektivitas, evaluasi atau apanya? Evaluasi. Nah, ada berapa sekolahan? Nah, sekarang gampang berarti tinggal ditambah. Kalau di kau pakai apa? S2 itu dia sudah menganalisa metode Melawati di berbagai sekolah. Iya, betul. Kemudian dia Y-nya yang akan didapat apa? Iya, jadi tentang efektivitas bisa. Jadi apakah Telawati itu dia bagus, tapi nggak cuma satu. Jadi harus kalau perlu itu satu apa tuh biasanya kalau Telawati itu satu rayon gitu kali ya. Hmm. Judulnya apa? Hmm. Hmm. Iya, benar. Tambah tambah X2 plus sekolahnya jangan satu. Iya, dua lah. Kalau kuantitatif. Iya, kalau kuantitatif. Kalau kualitatif dia bisa mengkait, tapi kayaknya itu kualitatif. Kuanti. Iya. Jadi kalau kuanti X-nya ditambah satu lagi, ini yang standar ya. Kalau untuk itu ya X-nya tambah satu lagi, sekolahannya tambah satu lagi. Jadi jangan cuma satu sekolah itu. Iya. Iya, pengaruh, iya. Hmm, iya. Jadi misalnya gini, pengaruh penggunaan metode tilawati dan misalnya itu profesionalisme guru, ya guru tilawati itu atau sertifikasi tilawati itu terhadap kemahiran kemampuan belajar siswa di misalnya di mana kemarin. Nah, kalau sekarang kalau bisa agak naik juga, jangan merasa tidak iya. Kalaupun M sebenarnya masih bisa di MTS X1, di MTS A dengan MTS BA 2 gitu. Sama aja sih. Jadi memang tinggal tinggal nambahin doang di SPSS-nya juga gampang. Gampang ya. Tilawati. Tilawati ada SMA nggak? Kalau kayaknya udah nggak ada SMA ya. Masih ada SMP, SMP. SMA ada juga ya? Heeh. Hmm.
Iya gitu. Jadi termasuk juga kalau yang ngasih itu sebenarnya nggak mudah nggak tua sih, maksudnya tuh biar biar ini loh apa namanya challenging gitu loh, biar apa semangat gitu. Jadi menantang maksudnya itu. Jadi jangan yang biasa-biasa aja gitu ya. Kecuali ya memang udah pasrah sih gitu ya. Oke, kalian menurut saya mendingan itu deh. Coba tes dulu itu aja. Jadi kata kuncinya ada tiga, Mhm. kan metode Tilawati, kemudian profesionalisme, dan kemudian kemampuan. Kemampuan, iya. Siswa lah kemampuan. Kemampuan siswa. Tadi katanya di sini Pengaruh. Jadi Iya. Tapi kan semua udah bersyahadah kan? iya, Hmm. kalau bisa memang ya kalau emang nggak mampu di apa namanya dihilangkan lokasinya, jadi umum Pak. Hmm. Umum aja. Jadi nanti ketika dia membahas di bab 1, dan kenapa saya apa namanya Umum. membahas ini, barulah oh di lokasi ini lokasi ini. Iya disebutkan. Jadi judulnya nggak usah ada lokasi. Iya kalau tapi iya nggak masalah sih. Yang penting ada di situ yang mau diteliti itu ada berapa orang gitu. Jadi latar belakangnya baru dijelaskan saya akan meneliti di tempat ini. Kenapa? Iya. Kenapa saya meneliti di situ? Sebenarnya Iya. metode Tilawati kan sudah banyak tuh. Sudah banyak ya. Pesantren kayak Hmm. Pro aja dari Mm-mm. SMP ke SMA. Udah pakai kan Tilawati ya? Pakai sudah mereka. Iya. Tilawati ya, iya. Dan semua yang ngajar tuh wajib punya sertifikat kan? Sudah profesional. Perlu sertifikat semuanya ya Tilawati kan? Harus sertifikat kalau ngajar nggak bisa kan ya. Oke, mendingan coba dulu deh. Jadi kita tes dulu, bahkan nggak jadi tesis pun buat latihan itu nggak apa-apa. Enggak mesti, nggak usah. Judul buat nulis aja. Maka sekarang ngajukan aja. Jadi ke lapangan itu sebenarnya itu 70% itu ketika membahas bab 4. Iya, udah kayak Jadi ini. bab 1, 2 dan 3 itu kita masih Masih di meja iya. dan banyak kita survei namanya jurnal. Nih jurnalnya udah paham belum? Coba kita lihat. Ini mah tesis ya Ustaz. Kalau tesis itu lebih bagus. Nah, sekarang buat kolom. Kolomnya itu kolom penulis, judul, penulis dengan judul. Kemudian ini, kita kasih ini dulu deh ya, di sini nih. Nih, saya sambil nanya lagi. Nih, semuanya kita kasih tugas ini. Ya, sambil nanti ngobrol nggak apa-apa. Jadi namanya itu literature review. Nah, itu ya. Ya semua buat begini untuk memudahkan. Ini untuk jurnal. Ya. Nah, di sini berarti nama dan judul ya Pak itu ya. Nama dan judul jurnal. Judul, sebenarnya judul bisa ini sih, penelitian lah. Kalau buku biasa kayak itu. Metode, ya. Kemudian hasil. Nah jangan lupa kalau untuk mendapatkan tadi katanya apa baruan. Nah itu kita harus menemukan analisis gap research. Nah, jadi tulis ini dulu semuanya. Nah, tadi paling gampangnya nggak usah baca semuanya. Tinggal baca di mana coba? Di abstraknya. Fungsi abstrak itu. Jadi tahu nih, nomor 1. Ya. Ya, 5 aja lah gitu kan. Jadi kita tahu bahkan tadi yang saya bilang itu kalau kuantitatif itu tinggal nyontek, tinggal ngopi aja. Kalau misalkan judulnya sama-sama Nah, di sini. kita harus beda di judulnya. Nah, positioning ini. Judulnya mungkin sama, tapi metodenya beda. Iya. Cara mungkin dia menggunakan kualitatif atau kuantitatif. Nah, jadi kalau kuantitatif di dalam alatnya itu ada lagi. Misalkan dia kuantitatif menggunakan exercise. Kita menggunakan misalkan Ini belum pada bisa aplikasi nih kayaknya nih. Tapi harus belajar nih, apalagi kalau yang mau jadi dosen nih. Ya. Oke, silakan.
Coba judulnya. Pengaruh self-efikasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru MTS swasta di Kecamatan Cibinong. Itu baru 2 variabel. Kurang. Tambahin lagi ya Pak? Oke, diulang lagi, diulang lagi. Dan gitu. Coba Pengaruh self-efikasi start aplikasi itu 1, X1, ya, dan kepuasan kerja X2, terhadap nah, kinerja kinerja X3 atau Y. guru MTS swasta di Kecamatan Cibinong. Ini yang judul pertama. Mhm. Yang kedua, pengaruh self-efikasi dan workplace equality. Sertifikasi ya. Bukan. Sertifikasi. Self-efikasi, Self-efficacy. Nah. keyakinan dia Keyakinan. master Certification. Mhm. master materi yang dia punya, kualitasnya seperti itu. Terus Terus ada lagi? Pengaruh self-efikasi dan workplace spirituality terhadap kinerja guru MTS. Ya udah bagus. Dia cuman pertama dia sebenarnya kecamatan sama itu nggak ada masalah. Tapi pilihannya itu kenapa di kecamatan itu dia harus dijawab. Ya jangan jawabannya itu adalah ya karena deket karena ada yang kenal jangan. Ya jawabannya itu adalah karena yang diteliti coba Y-nya yang mana? Nah, berarti yang dibahas itu adalah kinerja guru. Berarti di latar belakang itu harus membahas tentang, berarti nanti harus datang lagi ke Kemenag itu tentang kinerja guru yang menurun. Dan saya punya data yang kemarin yang pernah saya sharekan di sini itu. Jadi masalahnya, iya. Kinerja guru ya betul. Saya Mm-mm. Mm-mm. Iya, jadi kinerja guru. Nah, kinerja guru itu yang mempengaruhi kinerja guru itu apa aja? X1, X2, X3 dan mungkin ada X16 gitu apa saja. Kenapa memilih yang tadi yang 2 variabel X1 dengan X2? Itu aja. Dan tadi contohnya kembali ke sini, coba buka di literatur review itu. Jadi kalau judulnya itu nggak ada masalah, pokoknya fokus kepada kinerja guru. Kemudian tadi kalau umpamanya Kecamatan Sukaraja, berarti nanti misalnya ada sekolahnya itu ada 20 misalnya, ya ambil aja 5 atau 3 juga masih bisa. 3 itu bisa. Kayak gitu, tinggal nanti instrumennya, kemudian nanti kuesioner pembagiannya pakai Google Form atau apa, selesai. Ini juga gampang sih, 3 bulan juga selesai. Iya. saya tertarik membahas kinerja guru karena saya melihat beberapa guru itu Mhm. jadi mau mengajar dia mulai mengajar banyak kemampuan kesenian bakalannya bermacam jadi Mhm. saya pengen mengenai Iya. mungkin ada kaitannya dengan kepuasan kerja di kepuasan rasa kepuasannya di lembaga itu. Iya, kalau teori pasti ada. Tinggal kita kalau di kuantitatif itu mengukur berapa persen dari signifikansi pengaruhnya. Di sekolah dan ingat, kuantitatif itu adalah generalisasi. Harusnya walaupun hanya 3 sekolah yang diteliti, itu mewakili dari 1 kecamatan Sukaraja. Harusnya ya, idealnya. Tapi sering sekali sih enggak. Ya udah yang di situ doang jadinya. Karena samplingnya itu enggak tepat gitu. Mendingan udah itu aja lanjut. Sekarang kita kasih tugas ini aja. Coba cari tadi judul yang sama, kemudian bisa jadi kecamatannya berbeda. Jadi keywordnya itu adalah pengaruh X1, X2 terhadap Y, D-nya itu nggak usah, titik PDF. Kalau D-nya itu pasti berbeda-beda. Kalau di Sukaraja ada, kayaknya belum tentu ada. Mendingan tulis di Google itu pengaruh tadi apa misalnya. Pilihan tadi X1, X2 itu pilihannya harus sana logis juga. Artinya kenapa ini? Oh ternyata orang lain meneliti kok beda di kecamatan lain, di kabupaten lain. Nah kayak gitu. Ya oke udah ketemu belum itu cara membacanya nanti di sini ngisinya itu tinggal baca di abstrak. Abstrak itu sudah ada namanya judul penelitian sudah ada. Sebenarnya kalau perlu nanti ada tahunnya juga ya. Nanti tahun kalau itu diurutkan. Jadi dari mulai yang lama sampai yang baru tuh baru yang lama biasanya. yang baru lah. Yang baru dulu. Enggak yang lama dulu baru yang baru gitu. Yang baru dulu. Yang baru dulu ya bebas sih, yang penting sistematis. Udah ketemu belum? Yang tadi, yang tesisnya? Ini di Google Scholar apa Google biasa? Enggak sih di Google biasa juga bisa. Sebenarnya di Google Scholar juga bisa keluar juga. Yang penting ada titik PDF. PDF. Oh dia PDF-nya. Ya coba silakan yang lain dulu gantian. Coba ini tugasnya itu dulu. Betul. Coba. Judulnya tingkat loneliness pada siswa SMA jauh dari aktivitas komunikasi orang tua dan remaja. Masuk nggak Pak? Masuk sih sebenarnya. IPK
Iya, ke BK ya. Sebenarnya harusnya bisa. Di mana tuh rencana itunya? SMA, SMA dan saya pengennya dilihat dari dua sisi sekolah yang berbeda. Tuh. Maksudnya SMA unggul dan SMA Hmm. yang Jadi dia mengukur apa tadi? Diulang lagi? mengukur tingkat ini Pak, loneliness, kesepian. Tingkat apa? Kolonial, oh ya. Loneliness ya, loneliness ya. Tingkat kesepian pada siswa, terus? Tingkat loneliness pada siswa SMA Mhm. jauh dari aktivitas komunikasi orang tua dan bioman. Dia sebenarnya baru dua variabel sih. Kemudian yang PAI-nya agak-agak nggak kelihatan. Ya, Oh, maksudnya mau tetap pakai PAI-nya. ya maksudnya ada Islamnya lah gitu. Jadi Jadi BK-nya loneliness itunya dia agak sedikit ini. tambah lagi tuh, misalkan Di sekolah Islam masih bisa sih sebenarnya. Malah saya pengennya dua sekolah yang berbeda kan yang Hmm. sedang jalan belakang yang Islam gimana? Iya, dia cuma memang nggak apa yang PAI-nya itu nggak terlalu kelihatan sih sebenarnya itu. Iya, karena dia kan yang diteliti kalau yang sekolah non muslim, dia kan yang diteliti siswanya. Sebenarnya kalau bisa tuh siswanya yang muslim. Kalau siswanya dengan Mhm, mhm. Yang umum, yang muslim juga ya. Iya iya. hitungan konseling ya. Sebenarnya iya dia masuknya ke BK. Cuman tadi kurang satu lagi sih X-nya variabelnya. Kalau tadi kan anggap saja kayak apa model pendidik apa komunikasi ya, komunikasi orang tua kan. Jadi seolah-olah itu bagaimana komunikasi anak dengan orang tua terkait dengan apa dengan tingkat kesepian anak. Gitu kan? Ya, jadi sebenarnya hampir sama. Jadi pengaruh model komunikasi anak orang tua terhadap tingkat kesepian anak siswa gitu. Iya, baru dua. Jadi kurang satu lagi. Selain apa loneliness itu selain dari pola komunikasi orang tua apalagi? Ya cari banyak, teorinya banyak. Nah, itu berarti teorinya bahas tentang teori kesepian itu, loneliness itu. Itu cari teori tentang itu. Banyak. Sekarang coba cari dulu deh, di itu dulu. Untuk meyakinkan sudah bagus, cuman variabelnya kurang satu sama PAI-nya itu bisa di Atau satu lagi Pak, coba. hubungan antara fear of missing out, FOMO, dengan kecanduan media sosial pada siswa kelas 10 dan 11. Nah, itu juga dia baru dua tuh, kurang satu lagi. Kurang satu Skripsi lagi. itu. Skripsi itu. Skripsi. Iya. Ya, silakan gantian. Apa lagi? Ini harusnya Coba. Kemarin sempat ke kota itu bareng Kak. Iya, Pengaruh penggunaan teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap motivasi prestasi belajar siswa. Kalau bisa bukan pengaruh ya, analisa. iya. Tapi kadang analisa tuh sering dihilangin juga. Nggak suka Tapi di lebih sebenarnya naik iya. Terus levelnya Hmm. daripada pengaruh. Pengaruh identik sama skripsi. Kalau sekarang bukan analisa.